Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Saya Was UI dari SMK Dharma Wirawan Putra Kota Tegal. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang mengidentifikasi komponen pada injeksi atau mesin yang jenis EMS, Engine Management System. Kemudian untuk mendiagnosis kerusakan atau trouble pada mesin EMS. Untuk jenis kendaraan yang akan saya pakai itu adalah jenis kendaraan Daihatsu Xenia tipe KV3 tahun 2011. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, ada beberapa yang perlu saya siapkan berkaitan dengan K3, diantaranya ada fender cover. Ini untuk melindungi kendaraan dari kotoran atau goresan dari mekanik ketika mau melakukan perbaikan. Yang kedua, caddy tool. Ini untuk menaruh alat atau menyimpan alat yang akan kita gunakan. Kemudian ada scanner. Ini untuk mengetahui kerusakan pada sensor atau pada aktuator untuk kendaraan injeksi. Kemudian ada manual book sesuai dengan jenis kendaraannya, itu Daihatsu Xenia. Ini untuk mencocokkan hasil pemeriksaan dengan ukuran standar bawaan dari pabrik. Untuk yang berikutnya, saya akan menyampaikan atau mengidentifikasi beberapa sensor pada jenis kendaraan Daihatsu ini. Jadi pada jenis kendaraan injeksi itu ada sensor, ada ECU sebagai pengelola data, dan ada aktuator atau sebagai pekerja. Untuk sensor yang pertama yang ada di filter udara ini ada IAT, Intake Air Temperature. Ini akan mendeteksi temperatur atau suhu udara yang masuk. Kemudian ada MAP, Modul Absolute Pressure. Ini untuk mendeteksi tekanan udara yang masuk. Kemudian ada sensor CKP ya, yang letaknya di bagian bawah. Ini untuk mendeteksi yang berhubungan dengan putaran mesin atau putaran crankshaft. Kemudian di bagian belakang yang berhubungan dengan saluran buang, ini ada oksigen sensor. Ini mendeteksi kandungan oksigen dalam gas buang. Kemudian di sini ada CMP yang nanti berguna untuk mengetahui posisi silinder yang sedang kompresi. Kemudian ada WTS yang mendeteksi temperatur air atau water temperature sensor. Itulah beberapa sensor pada jenis kendaraan Daihatsu. Kemudian untuk aktuator itu yang pertama ada ISC, Idle Speed Control. Ini untuk mendeteksi RPM atau saat idling atau stasioner. Kemudian ada OCV, Oil Control Valve. Ini akan mengontrol tekanan oli yang akan melumasi dari sistem VVTi. Kemudian ada untuk di bagian ignition coil saya lepas bagian filter udaranya. Ini ignition coil, ini menggunakan
kuil yang satu kuil satu busi. Nah, ini bagian aktuator kuil ini yang nanti akan menaikkan tegangan tinggi dari 12 volt sampai kurang lebih 20 kilovolt. Kemudian ada injektor. Ini yang nanti akan mengabutkan tekanan bahan bakar ya, biar nanti bahan bakar yang disemprotkan dalam bentuk kabut. Jadi itu beberapa komponen pada aktuator. Selanjutnya di bagian ESU itu ada di bagian bawah dashboard. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan mengidentifikasi sensor dan aktuator, maka selanjutnya kita akan mendiagnosis trouble atau kerusakan pada injeksi. Sekarang yang kita gunakan adalah scanner. Nah, saya siapkan untuk memasang dengan DLC-nya. Kita on-kan kunci kontaknya, nunggu sampai proses ini selesai. Sedang terjadi penginstalan sistem. Sudah tekan OK. Kemudian diagnosis. Kemudian ID. Selanjutnya kita tekan start. Kita pilih tipe kendaraannya Daihatsu. Kemudian tipenya. Oke. Oke. Kita tunggu sampai proses selesai. Kemudian breakdown, kemudian story, K3, P2, all system, every, read data, fault data. Kita perhatikan hasilnya. Di sini terjadi kerusakan pada O2 sensor. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu tadi di scanner terbaca bahwa ada masalah pada oksigen sensor. Oksigen sensor itu kalau kita cari ada di saluran buang atau sekitar knalpot. Ya. Jadi ini untuk oksigen sensor saya akan coba perbaiki dengan kita pasang ke konektornya.
Guys. Saya perbaiki, kita pasang di konektornya. Dan kita cek lagi dengan scanner. Bukan. Oke, untuk selanjutnya setelah saya perbaiki di bagian yang bermasalah, yaitu sensor oksigen. Selanjutnya kita periksa hasil dari perbaikan tadi. Dari hasil setelah tadi saya perbaiki di oksigen sensor, ternyata di sini sudah tidak dijumpai lagi. Artinya sensor yang tadi diperbaiki berarti sudah betul, karena di sini di alat scanner ini tidak terbaca lagi untuk jenis kerusakannya. Selanjutnya kita matikan kunci kontaknya. Kita coba hidupkan untuk melihat data pada mesin ini secara keseluruhan. Kita lihat data keseluruhan. Ini kita periksa temperatur, intake, engine speed, intake, oke. Nah, inilah hasil dari pemeriksaan mesin ini. Ini terbaca semua. Kalau kita mau mencetak atau mengesep, tinggal nanti kita save, kemudian hasilnya kita cocokkan dengan manual booknya. Setelah sudah selesai, maka alat yang kita gunakan kita kembalikan lagi ke tempatnya. Lepas tutup lagi. Coba kita cek barangkali bodi kendaraan itu kotor akibat dari kita atau tangan kita yang tadi kita bersihkan dengan
Demikian materi yang saya berikan terkait dengan mengidentifikasi dan mendiagnosis kendaraan untuk jenis injeksi pada kendaraan DHC Oceania tipe KP3. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali terjadi kekeliruan, minta kritik dan sarannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.